Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdhani Anugrah Maulana, NIM 414211100021, salah satu mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya untuk memenuhi RTM 2 Praktikum Automasi Industri, di mana saya akan membuat sebuah ladder diagram PLC menggunakan PLC Omron dengan judul penyortir warna barang sederhana. Jadi di sini ada daftar isi. Saya akan memaparkan tujuan, ringkasan cara kerja, kode program, hasil simulasi, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kemudian di sini saya akan melampirkan video YouTube yang akan saya buat. Tujuan daripada pengerjaan ini adalah yang pertama dapat membuat program ladder diagram PLC penyortir warna barang sederhana. Kedua, dapat memahami instruksi yang ada pada PLC Omron. Yang ketiga, dapat membuat HMI menggunakan CX Designer. Yang keempat, dapat mengintegrasikan program dalam HMI PLC. Ringkasan cara kerja. Cara kerja dari program ladder yang dibuat adalah penyortir warna barang sederhana. Ketika sistem dinyalakan, maka konveyor utama aktif membawa barang menuju konveyor seleksi. Di konversasi, barang akan terkena sensor warna sehingga motor servo mengarahkan jalur yang sesuai menuju box. Ketika box penuh atau counting sampai 5, maka conveyor box akan bergantian berjalan. Di sini ada pengalamatan. Yang pertama, alamat 0.00 akan terisi start button, 0.01 stop button, 0.02 proximity 1, 0.03 sensor merah, 0.04 sensor kuning, 0.05 proximity 2, 0.06 proximity 3, 0.07 proximity 4, 0.08 proximity 5, 0.09 proximity 6, 0.10 proximity 7. Kemudian untuk outputnya 100.00 indikator sistem, 100.01 conveyor 1, 100.02 conveyor 2, 100.03 kontak batu 1, 100.04 kontak batu 2, 100.05 servo 1, 100.06 servo 2, 100.07 conveyor 3, 100.08 conveyor 4. Kemudian C000 sebagai kontak 1 dan C001 sebagai kontak 2. Berikut program yang saya buat. Berikut HMI-nya. Kemudian saya akan menjelaskan program di CX Programmer. Oke, jadi di sini urutan sistemnya adalah yang pertama, ketika push button menyala, maka conveyor 1 akan berjalan. Kemudian ketika barang masuk atau terkena proximity 1, maka conveyor 1 yang mati, conveyor 2 berjalan. Ketika itu terjadi penyeleksian, misal sensor merah yang terkena, maka ketika kena atau terdeteksi oleh proximity sensor untuk di dekat jalur servo, maka servo merah akan bekerja, kemudian mengcounting sampai 5. Ketika sudah sampai ke konveyor, maka dia akan memutus dan mengulangi kerja tadi sampai 5. Ketika counting 5, maka konveyor merah akan berjalan, boxnya akan berjalan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menggunakan interface HMI.
Oke, di sini saya akan sandingkan dengan programnya. Nah, oke. Jadi yang pertama, ketika kita start system, indikator menyala, conveyor berfungsi membawa barang. Kemudian di sini bergantian ketika barang terdeteksi di sini, conveyor ini mati, conveyor ini berjalan, kemudian terdeteksi di sensor merah contoh. Nah, ketika barang udah sampai sini, dia akan mengarahkan ke conveyor yang bagian sini. Ketika barang sudah sampai di conveyor yang merah, maka barang kemudian menyeleksi kembali. Contoh ini yang kuning ya. Ini proximity sensor, conveyor jalan, kuning, kemudian dia sampai sini, mengarahkan ke sini, kemudian dia arahkan lagi ke sini. Oke. Kemudian bagaimana kalau misalkan salah satu ini tercounting 5? Oke. Oke. Ini 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5, ini conveyor ini berjalan membawa box yang sudah penuh. Ketika di akhir, conveyor akan mati karena terkena proximity sensor. Ya, sekian simulasi daripada pengerjaan RTM untuk tugas RTM 2 Praktek Otomasi Industri. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.